teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin membuat tugas video matematika wajib yang dibimbing oleh Ibu Dia Astuti yang beranggotakan saya Arsedita Yulviniar Prananta, saya Nofiza Angel Amiani, saya Nur Salsabila, dan saya Zahra Puspita. Selamat menyaksikan. Rotasi atau perputaran adalah sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat, arah rotasi, serta besar sudut dari rotasi. Tentang rotasi tidak akan terlepas dari sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi. Sudut rotasi memiliki sudut yaitu 0 hingga 360 derajat. Namun, pada penjelasan kali ini kita akan membahas sudut istimewa yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Arah rotasi ada dua yaitu berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Jika arah berlawanan jarum jam maka dinyatakan positif dan jika searah jarum jam maka dinyatakan negatif. Titik pusat rotasi dapat dilakukan jika suatu titik pusat rotasi berkoordinat x, y dan jika tidak ditentukan maka titik pusatnya yaitu titik asal yaitu O atau 0,0. Selanjutnya bagaimana cara merotasikan sebuah titik? Contoh, kita akan merotasikan titik A 3,2 yang akan dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan akan dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam. Jika sudut tersebut dengan sudut rotasi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kita mulai merotasikan titik A dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita gambar garis putus-putus terhadap titik A, kemudian kita tarik sejauh 90 derajat ke arah kiri karena berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah kita memutarkan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka kita akan mendapatkan titik A aksen negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu rotasi dengan sudut rotasi 180 derajat. Kita buat garis putus-putus pada titik A seperti tadi, kemudian kita tarik ke arah kiri sejauh 180 derajat, sehingga kita mendapatkan titik koordinat A aksen negatif 3, negatif 2. Kemudian rotasi dengan sudut rotasi 270 derajat. Sama seperti tadi, kita tinggal memutarkan titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri. Sehingga kita mendapatkan titik koordinat A aksen 2, negatif 3. Untuk satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik A akan kembali lagi ke titik A yaitu A aksen 3,2. Berikut ialah kesimpulannya. Jika ada sebuah titik A, x, y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka akan mendapat bayangan negatif y, x. Yang ketiga, jika ada titik A, x, y dirotasikan sebesar 270 derajat, maka akan menghasilkan bayangan y, negatif x. Untuk titik yang dirotasikan sebesar 360 derajat, titiknya akan kembali pada titik awal, sehingga titik koordinasi awal dan bayangannya sama. Adalah perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Contoh, titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan min 2, tentukan hasil translasinya. Pada bidang kartesius dapat tergambarkan seperti ini. Titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan min 2 yang menghasilkan A aksen 7,3. Dapat disimpulkan titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan min 2 yang menghasilkan A aksen 7,3. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan jika titik A, x, y ditranslasikan sejauh A dan B akan menghasilkan A aksen x tambah A, y ditambah B. Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar.
Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua pencerminan sumbu Y, yang ketiga ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan yang terakhir ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Pada sumbu X dapat digambarkan dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Titik A ke sumbu X adalah 2 satuan, sehingga mendapatkan bayangan yaitu titik A aksens negatif 3, negatif 2. Sumbu Y, titik A ke sumbu Y adalah 3 satuan, sehingga mendapat bayangan titik A aksens 3,2. Selanjutnya adalah garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah sebagai berikut. Maka dapat ditentukan bayangan dari titik A adalah A aksens 2, negatif 3. Yang terakhir ialah garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X adalah kebalikan dari garis Y sama dengan X. Maka dapat ditentukan bayangan dari titik A adalah titik A aksens negatif 2,3. Berikut ialah kesimpulan. Pada sumbu X, titik A negatif 3,2 mendapat bayangan titik A aksens negatif 3,2. Pada sumbu Y, titik A negatif 3,2 mendapat bayangan titik A aksens 3,2. Pada garis Y sama dengan X, titik A negatif 3,2 mendapat bayangan titik A aksens 2, negatif 3. Pada garis Y sama dengan negatif X, titik A negatif 3,2 mendapat bayangan titik A aksens negatif 2,3. Jadi, pada pencerminan sumbu X akan mendapatkan A aksen X, negatif Y, dan pada sumbu Y akan mendapatkan A aksen negatif X, Y. Jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan mendapatkan pencerminan yaitu A aksens Y, X. Sedangkan jika pencerminan pada garis Y sama dengan negatif X, maka akan mendapatkan pencerminan A aksens negatif Y, negatif X. Dilatasi atau perkalian adalah perubahan suatu ukuran dari sebuah objek. Untuk menentukan dilatasi, diperlukan faktor skala ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun asli, dan juga pusat dilatasi. Pada kali ini yang akan dibahas ialah titik koordinat O atau 0,0. Dilatasi terhadap titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 tinggal dikalikan dengan faktor skala dan apsis koordinat dengan titik yang akan dilatasikan menjadi Kx dan Ky. Misalnya, persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang, maka dapat dikerjakan dengan cara mengalihkan setiap titik sudutnya dengan faktor skalanya. Titik A 0,0 jika dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah titik A aksen 0,0. Titik B 0,2 jika dikalikan 2, maka hasilnya adalah B aksen 0,4. Kemudian C 4,2 jika dikalikan 2, maka hasilnya akan C aksen 8,4. Dan titik D 4,0 jika dikalikan 2, maka akan menjadi D aksen 8,0. Selanjutnya dihubungkanlah keempat titik ini sehingga jadilah persegi panjang hasil dari dilatasinya. Agar lebih paham, akan kita pisahkan persegi panjang A, B, C, dan D-nya dengan bayangannya seperti ini. Lebar titik A, B, C, dan D adalah 2 satuan, dan setelah dilatasi, lebarnya menjadi 4 satuan. Sama pula dengan panjangnya. Pada awalnya, panjang titik A, B, C, dan D adalah 4 satuan, dan setelah dilatasi, panjangnya adalah 8 satuan. Dari sini sudah terlihat jelas hubungan antara suatu bangunan sebelum dan sesudah dilatasi. Mari kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P1,2, Q4,2, dan R1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan 1/2.
Untuk faktor skala 2, berarti titik sudutnya kita kalikan dengan 2. Titik P menjadi P aksen 2,4. Titik Q menjadi Q aksen 8,4. Dan titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Setelah itu kita hubungkan ketiga titiknya menjadi segitiga yang dimana P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah hasil dari dilatasinya. Kemudian untuk faktor skala negatif 2, artinya titik sudutnya kita kalikan dengan negatif 2. Titik P 1,2 dikalikan dengan negatif 2 menjadi P aksen negatif 2, negatif 4. Titik Q menjadi negatif 8, negatif 4. Dan titik R menjadi R aksen negatif 2, negatif 8. Kemudian dihubungkan lagi ketiga titiknya sehingga menjadi segitiga PQR dengan faktor skala negatif 2. Selanjutnya untuk faktor skala 1/2, kita kalikan semua titiknya dengan 1/2. Titik P 1,2 dikalikan dengan 1/2 menjadi 1/2,1. Titik Q dikalikan 1/2 menjadi 2,1. Dan titik R dikalikan 1/2 menjadi 1/2,2. Setelah itu dihubungkan tiga garisnya dan menjadilah segitiga dengan faktor skala 1/2.